Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Matematika mudah, insya Allah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode gabungan, yaitu adalah eliminasi dan substitusi. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan, dan semoga kalian, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian terhindar dari segala macam penyakit. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, di video pembelajaran kali ini, seperti Bapak bilang tadi, kita akan mempelajari tentang masalah yang berkaitan dengan SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah materi terakhir dari sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, jadi bagaimana sih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, untuk menyelesaikan persamaan yang berkaitan dengan SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel diperlukan dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah membuat model matematika. Jadi model matematika ini kaitannya adalah yang pertama kita misalkan dulu. Jadi di dalam soal cerita dalam materi sistem persamaan linear 3 variabel, kita harus memisalkan suatu hal itu dengan suatu variabel, bisa X, bisa Y, bisa Z, ataupun bisa juga yang lain. Nah, kemudian setelah permisalan itu kita membuat model. Model di sini adalah biasanya dalam bentuk persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Karena ini materinya tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun metode gabungan, yaitu adalah eliminasi dan substitusi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas menggunakan menyelesaikan masalah SPLDV itu dengan metode gabungan, yaitu adalah eliminasi substitusi. Insya Allah di video selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah sistem persamaan linear 3 variabel dalam kehidupan sehari-hari menggunakan metode determinan. Jadi hanya ada dua langkah. Dua langkah ini lumayan panjang jika kita mengerjakan secara runtut. Tapi insya Allah ini adalah mudah. Insya Allah Bapak jelaskan. Bapak berikan satu contoh. Yang pertama adalah Ani, Nia, dan Ina ini pergi ke toko buah. Nah, Ani ini ternyata membeli 2 kilo apel, 2 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk. Dengan harganya ternyata adalah 67.000 nih. Nah, Nia pun juga membeli buah yang sama, namun banyaknya berbeda. Nah, Nia ini membeli 3 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk. Ternyata harganya yang diperoleh berbeda dengan Ani, yaitu adalah jumlahnya 61.000. Ina juga membeli buah yang sama nih, namun banyaknya berbeda. Nah, kalau Ina ini membeli 1 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 2 kilo jeruk. Dengan harga ternyata berbeda juga dengan si Ani dan Nia, yaitu adalah yang harus dibayarkan oleh si Ina adalah 80.000. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari biasanya sangat banyak kita temui. Nah, cara ini atau persoalan ini biasanya berapa sih harga 1 kilo apel itu sebenarnya, 1 kilo jeruk dan 1 kilo anggur itu berapa? Nah, ini dapat dipecahkan dengan menggunakan metode SPLTV. Soal cerita seperti ini, soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seperti ini, sangat erat kaitannya dengan kita pentingnya belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang ditanya pertama adalah masing-masing harganya nih. 1 kilo apel itu berapa sih? 1 kilo anggur sih? 1 kilo jeruk itu berapa sih? Nah, kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita tinggal tanya nih. Nah, namun
Misalkan kita tidak tanya pun kita akan bisa tahu, oh ini loh harga 1 kilonya. Nah, dengan menggunakan metode SPLTV. Ya, dengan materi SPLTV kita akan mengetahui caranya. Itulah pentingnya kita mempelajari materi tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, yang kedua adalah pertanyaannya, harga 2 kilo apel, kalau misalkan Bapak nih mau beli 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk, berapa sih total yang harus Bapak bayarkan? Nah, untuk tahu harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk, maka kita perlu tahu dulu harga per kilonya dari masing-masing buah itu. Nah, di sini ada apel, ada anggur, ada jeruk. Langkah pertama tadi adalah dua langkah. Yang pertama adalah membuat model matematika. Tadi Bapak bilang adalah permisalan. Nah, kita misalkan saja deh. Di sini kan biasanya karena ini SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel, berarti ada 3 variabel, berarti ada 3 hal di sini. Nah, ternyata 3 hal yang sama di sini adalah si Ani, Nia, dan Ina itu membeli apel, anggur, dan jeruk. Maka X, Y, dan Z bisa kita misalkan dengan X itu adalah harga 1 kilo apel, Y adalah 1 kilo anggur, dan Z adalah 1 kilo harga 1 kilogram jeruk. Nah, ini gampangnya adalah kalian tinggal menyesuaikan lagi anggur, apakah mana yang disebutkan duluan. Oh, ternyata yang disebutkan duluan adalah apel, kemudian anggur, kemudian jeruk. Maka X, Y, Z kita bisa berurutan. Bolehkah diacak? Boleh, tapi itu biasanya akan mempersulit kalian. Nah, setelah dimisalkan, tadi Bapak bilang, kita membuat persamaan. Nah, Ani 2 kilo apel. Apel itu adalah X, berarti 2X harusnya. Jeruk anggurnya berapa? 2, berarti ditambah 2Y, 1 kilo jeruk. Nah, berarti 1 Z. Sama dengan harganya adalah 67.000. Nia, 3 kilo apel berarti 3X, 1 kilo anggur, 1 Y, dan 1 kilo jeruk adalah 1 Z. Harganya 61, berarti sama dengan 61. Itu sebagai persamaan 2. Nah, yang ketiga adalah Ina. Membeli 1 kilo apel berarti 1 X, tambah 3 anggur, 3 Y, tambah 2 jeruk, 2 Z, sama dengan 80.000. Nah, inilah yang dinamakan dengan model matematika. Nah, inilah yang dinamakan dengan model matematika. Oke? Jadi, langkah pertama kita sudah. Yang kedua adalah kita dapat menyelesaikan langsung dengan metode apapun. Bisa determinan, bisa metode gabungan, atau eliminasi, atau substitusi, atau menggunakan keduanya, eliminasi, substitusi. Nah, di sini nanti Bapak akan menjelaskan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, eliminasi, substitusi, maka yang pertama adalah kita eliminasi. Misalkan Bapak mau persamaan 1 dan 2. Nah, sesuai yang depan tadi. Misalkan kalian supaya gampang, ini kalau tidak ada angkanya kita kasih angka 1 pada setiap variabelnya. Nah, eliminasi nanti di sini ada 3 tahapan untuk eliminasi. Tahapan yang pertama adalah kita mengeliminasi salah satu variabel. Gampangnya adalah cari aja angka yang sama. Angka yang sama pada variabel yang sama. Misalkan Z angkanya sama nih. Wah, ini bisa langsung dikurangkan atau tambahkan. Tapi jika nanti misalkan tidak ada angka yang sama, maka kita perlu mengali seperti ini, buat garis kemudian dikalikan dengan sebuah angka. Nanti berapa hasilnya? Nah, ini. Tapi karena di sini ada Z ini yang sama, maka kita bisa langsung kurangkan atau tambahkan. Oke? Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita boleh bebas. Jadi eliminasi yang pertama ini boleh menghilangkan X, boleh menghilangkan Y, boleh menghilangkan Z. Cari yang gampang itu adalah cari angkanya yang sama pada variabel, entah itu X atau Y atau Z. Kebetulan ini Z-nya. Jika kalian nanti menemukan soal ternyata X-nya yang angkanya sama, boleh dieliminasi X. Nah, ini Z-nya sama nih. Dikurangkah atau tambah di sini? Jadi di sini dikurang atau tambah itu tergantung karena ini tandanya sama, yaitu adalah positif, maka tanda di sini ini adalah tanda kurang. Nih, ada tanda kurang nih. Oke? Kalau nanti ini satu positif, satu negatif, tandanya berbeda, maka ditambah.
ini cara membacanya gimana? 2x dulu kita tulis, 2x. Baru kemudian dikurang, kita ke sini. Nah, dikurang 3x, baru di bawah, dikurang 3x. Begitupun nanti untuk 2y. 2y dikurang, bawahnya berapa? Y. Nah, hasilnya adalah min x tambah y. Nah, ini nanti sebagai persamaan keempat. Nah, ini sebagai persamaan keempat. Oke? Nah, selanjutnya adalah kita eliminasi lagi persamaan yang lain. Kalau tadi 1, 2, bolehlah 2, 3. Atau boleh juga 1, 3. Nah, tapi syaratnya yang pertama tadi ini adalah menghilangkan si Z. Maka ini nanti haruslah menghilangkan si Z juga. Jadi kalau eliminasi yang pertama itu adalah Z, maka yang kedua juga Z. Nah, ini supaya nanti kita mendapatkan dua persamaan baru, persamaan 4 dan 5 itu variabelnya yang hilang sama, yaitu satu Z, satunya juga harus Z. Nah, karena ini Z-nya, angkanya adalah 1, dan ini angka Z di sini adalah 2, nggak boleh langsung dikurangkan atau tambahkan, maka kita perlu kalikan. Gampangnya adalah kita tinggal balik. Kalau ini 2, ini 1, berarti angkanya tinggal kita balik menjadi 2 di 1. Nah, ini pasti nanti langsung sama. Yang atas berarti langsung dikali 2. Semua 3x, 1y, 1z, semua dikali 2. Begitupun 61.000 juga dikalikan 2. Nah, si bawahnya itu dikali 1. Kali 1, ternyata Z-nya sudah sama nih. Yaitu angkanya adalah 2. Maka bisa kita kurangkan atau tambahkan. Nah, ini tandanya sama nih. Tandanya sama berarti dikurang. Oke, ini dikurang. Karena tandanya di sini adalah sama. Tambah 2Z, tambah 2Z. Beda lagi nanti misalkan di sini adalah misalkan min 2Z. Yang di bawah adalah tambah 2Z. Nanti misalkan seperti ini sama dengan bla bla bla. Maka kalau ada satu positif, satu negatif, seperti ini, maka tandanya dikurang. Nah, maaf, kalau satu positif, satu negatif, tandanya ditambah. Oke, nah ini 6x dikurang x, berarti 5x, 2y dikurang 3y adalah min 1. Nah, ini tidak bisa diapa-apakan lagi nih. Nah, maka persamaan 4 dan 5 kita bisa eliminasi. Ya, jadi ini sudah dapat persamaan 4 dan 5 dengan sama-sama Z-nya yang hilang, maka kita bisa eliminasi lagi untuk mendapatkan salah satu nilai. Karena di sini tadi yang dieliminasi Z, maka boleh kita X atau Y. Nah, ini kalau kita misalkan X, ya, X ini angkanya berbeda. Jika kita mau X, berarti nanti kalinya itu tidak boleh kali negatif ya. Cukup angkanya saja. Ini 15, berarti 5, 1. Nah, tidak boleh angka negatif, walaupun di sini min 5 tidak boleh. Gampangnya adalah, boleh sih sebenarnya, sampai itu mempersulit nanti kalikan negatif-negatif semua. Nah, kalau ini biasanya angkanya positif saja. Nah, karena di sini ada gampangnya adalah bisa kita langsung tanpa mengali seperti ini. Kenapa? Karena menggunakan ini kali 5 kali 1 juga boleh. Nah, cuma ada yang lebih gampang nih. Ternyata si Y angkanya sama nih. Berarti bisa langsung kita kurangkan atau tambahkan. Kita lihat satunya positif, satunya negatif Y-nya. Maka kita kalau satu positif, satu negatif ditambah. Min 1x tambah 5x dapatlah 4x. Nah, ini 4x ini teman dekat. Yang maksudnya teman dekat dan teman jauh itu gimana? Misalkan gini. 4 tambah x sama dengan 5. Nah, ini adalah teman jauh karena dipisahkan oleh tanda tambah. Ada penjumlahan di sini. Maka untuk mendapatkan x, maka
ketika dia berpindah tinggal seperti ini, dikurangkah atau ditambah. Tapi kalau ini teman dekat tidak ada tanda tambah atau kurang. Biasanya kalau kamu punya teman dekat, punya best friend, itu akan saling berbagi. Maka teman dekat di sini adalah membagi. Dapatlah X-nya adalah 48.000 per 4, maka 48.000 dibagi 4 itu adalah 12.000. Didapat nih, sudah 3 kali eliminasi nih, berarti kita tinggal substitusikan. Sebanyak 2 kali biasanya. Nah, substitusikan, yang pertama adalah kebersamaan 4 ataupun 5. Hasilnya nanti akan sama. Nah, misalkan Bapak kebersamaan 4, dapat X-nya ini 12.000. Nah, 12.000 berarti ini nanti si X ini akan diganti dengan 12.000. Substitusi berarti diganti. Nah, ini karena ada min, berarti min 12.000. Nah, ini ada tanda tambah. Maka ini teman jauh. Lihat, angka di depan 12.000, tandanya adalah negatif. Maka berpindah ruas jadi positif. 6.000 tambah 12.000, 18.000. Dapat X, dapat Y. Nah, kalau sudah dapat nilai 2, yaitu X dan Y, 2 variabel sudah kita peroleh, maka kita bisa substitusikan boleh kebersamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Selalu tandai persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, persamaan 4, dan persamaan 5. Tandai. Ada 5 persamaan biasanya. Nah, ini X-nya 12.000. Y-nya 18.000. Kita eliminasi, substitusikan ke persamaan 1. 2X berarti 2 kali 12.000. 2Y berarti 2 kali 18.000 karena Y-nya adalah 18.000. Ditambah dengan Z, ini yang akan kita cari. 2 kali 12, 24. 2 kali 18.000, 36.000. Ini jumlah dulu. Nah, jumlahkan dapat 60.000. Ada tambah pemisahnya, teman jauh ini. Ini awalnya positif. Berpindah ruas jadi dikurang nanti. Maka dapatlah Z 67.000 dikurang 60.000. Dapatlah 7.000. Ini jari, ya ini. Ini karena positif, berpindah ruas nanti jadi dikurang. Dikurang 60.000, dapatlah Z-nya 7.000. Jika ini bukan soal cerita, maka kita bisa langsung himpunan penyelesaian. Tapi karena yang ditanya adalah harga 1 kilo apel, 1 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk, maka X tadi apa? X itu adalah harga 1 kilo apel. Maka X sama dengan 12.000. Pada kesimpulan baru dikasih rupiah. Pada misalkan ketika kalian mencari eliminasi atau substitusi, tidak usah dituliskan rupiah. Nah, harga 1 kilo anggur itu adalah Y, maka 18.000. Kalau rupiah kasih koma-koma. Harga 1 kilo jeruk 7.000, berarti 7.000,00. Nah, ini adalah masing-masing harga dari apel, anggur, dan jeruk. Nah, selanjutnya adalah yang ditanya harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk. Ini kalau dijumlahkan berapa? Nah, kita tinggal kalikan saja. 2 kilo apel berarti 2 kali 12. 3 kilo anggur berarti 3 kali 18.000. 1 kilo jeruk 1 kali harganya berapa? 7.000. Nah, ini mana yang dikerjakan duluan? Yang dikerjakan duluan adalah yang di dalam kurung. Karena, maaf, kok di dalam kurung? Jadi, dalam pengerjaan, yang didulukan pertama itu adalah yang di dalam kurung. Jika tidak ada tanda kali atau tanda bagi. Nah, selanjutnya kalau tidak ada kali bagi, maka tambah atau kurang. Nah, karena ini ada kali, tidak ada tanda kurung, maka kali duluan. 2 kali 12.000, 3 kali 18.000, 1 kali 7.000, itu yang didulukan. Baru kita jumlahkan masing-masing. Nah, hasilnya adalah 85.000. Ini tidak ada koma, titik, tidak ada rupiahnya. Selalu di kesimpulan baru ada rupiahnya. Nah, jadi harga 2 kilo apel, 3 kilo anggur, dan 1 kilo jeruk jika ditotalkan adalah 85.000 rupiah. RP baru di akhir, RP 85.000,00. Jika pada kalian menghitung, RP tidak usah ditulis. Misalkan di total harga di sini, RP tidak usah. 0,00, misalkan di sini mau tulis 0,00,
tidak usah, ini tidak perlu. Nah, kalau dia masih hitung-hitungan, tidak usah seperti ini. Nanti di kesimpulan saja, kalau dia rupiah kasih 0,00. Baik, Bapak rasa cukup? Jika ada pertanyaan nanti silakan bisa share di grup WA pertanyaannya, insya Allah nanti Bapak akan bantu jawab. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.